Erina Gudono, istri Kaisang, bakal menjadi calon kepala daerah di Sleman. Sesudah Gibran di Solo, Bobi di Medan, selanjutnya ini Erina, istri ketua PSI. Apakah ini merupakan dinasti politik dinasti, atau ya memang Erina mempunyai kapasitas untuk maju? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan kini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Politik dinasti pasti langsung fokus. Memang lebih menarikkah dibanding dengan demokrasi? Karena dahulu sebelum negeri kita menjadi negara demokrasi, menjadi negara merdeka, bentuknya adalah kerajaan. Politik dinasti itu luar biasa. Maksudnya ya kalau bapaknya sudah meninggal, maka yang menggantikan anaknya, atau anaknya jauh sebelumnya disiapkan. Tetapi pada waktu demokrasi hal itu tidak terjadi. Tapi pada kesempatan ini ada tema yang hampir serupa, tetapi dalam negara demokrasi. Apakah betul Erina Gudono itu adalah bagian politik dinasti, atau memang ini adalah jawaban dari demokrasi? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi apa. Apakah memang Gerindra yang pengen cari muka terhadap Pak Jokowi, atau ayo kita baca dulu aja. Erina, istri Kaisang, masuk pagar Gerindra untuk diusung di Pilkada Sleman. Itu judul yang ditampilkan oleh Detik. Selanjutnya kalau kita melihat di CNN Indonesia, judulnya hampir sama. Erina Gudono, menantu Jokowi, dilirik maju di Pilkada Sleman, Jogja. Dan terakhir, kalau kita bandingkan dengan yang ada di Kompas, Gerindra siapkan sejumlah nama untuk Pilkada Sleman. Salah satunya adalah Erina Gudono. Kalian pilih yang mana? Kelihatannya di Kompas saja, nanti kita tambahkan dengan yang lain. Gerindra siapkan sejumlah nama untuk Pilkada Sleman, salah satunya Erina Gudono. Kompas, Yogyakarta, Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, tengah menyiapkan beberapa nama untuk masuk ke dalam bursa kandidat calon bupati pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman 2024 mendatang. Salah satu yang dilirik adalah istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono. Nah, ini kan memang tinggal berapa? 6 bulan lagi ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Wah, 7 bulan lagi. Kalau persiapannya 6 bulan lagi. Semua itu kan ada wacana-wacana, terutama internal dulu yang diajukan, lalu memandang yang lain. Nanti kira-kira survei masuk atau tidak, ujar Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana. Padahal kalau kita ngomong proses pencalonan, RI pusat itu lebih dominan. Ayo kita lanjutkan. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Erina, ya, saya kan dari ketua DPC, dan DPC itu kan sesuai tingkatannya. DPC nanti laporan DPD, dan laporan DPD itu kemudian ke pusat, dan salah satunya ada Erina Gudono. Nama-nama dari kader internal Gerindra yang dimunculkan ada Lisman Puja Kusumo, Danang Wicaksana Sulistya, dan termasuk HR Sukaptana yang menjadi ketua DPC. Kemudian diungkapkan Sukaptana pihaknya terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lainnya, sebab Gerindra mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung 1 calon kepala daerah. Menurut Sukaptana, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Golkar, PAN, dan beberapa partai lainnya. Sukaptana menyampaikan, selain dari internal, pihaknya juga berkomunikasi dengan nama dari luar Gerindra. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi.
yang dimunculkan pada saat ini adalah DPC Gerindra Sleman. Apakah ini muncul dari DPC atau sebetulnya dari DPP yang kemudian seakan-akan dari DPC, atau kembali lagi ke pertanyaan pada awal tadi, apakah memang Erina Gudono itu berkapasitas layak untuk maju sebagai calon kepala daerah di Sleman? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa dalam negara demokrasi siapapun berhak untuk diajukan dan memajukan. Jadi sebetulnya tidak ada larangan, siapapun boleh. Itu catatan pertama. Jadi salah satunya adalah Erina Gudono. Itu tidak ada masalah ketika ada syaratnya, ada ketika. Ketika adalah dia berkapasitas. Jadi mencari pemimpin kepala daerah itu tidak sebatas menang atau kalah. Kalau demokrasi yang legal formal ya hanya menang kalah, bahkan hal yang dilarang oleh undang-undang pilkada itu diabaikan pun atau dilanggar pun nggak apa-apa ketika ngomong menang dan kalah. Tetapi kalau ngomong substansi dari demokrasi, pilkada adalah mencari pemimpin yang bisa memimpin sebuah daerah selama 5 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah Erina Gudono masuk di dalamnya? Kalau pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah, kalau melihat jawaban dari DPC Gerindra tadi, masih disurvei apakah masuk dalam kategori yang sangat dibutuhkan atau hanya sebatas sebagai hiasan saja, maksudnya menarik untuk menjadi wacana. Mulai dari sini, ya kalian mungkin juga tidak sependapat dengan saya ya. Yang tidak sependapat boleh ditulis di bawah. Tetapi substansi bahwa mencari kepala daerah itu tidak cukup menang dan kalah, tapi adalah mencari siapa yang mempunyai kapasitas untuk memimpin daerah dan bisa lebih bagus dengan proses yang demokratis. Kemudian yang kedua, seandainya ini ada tema bahwa siapa yang mempunyai kapital, maka dia akan yang memenangkan. Maksudnya, siapa yang juga yang mempunyai kekuasaan, dia akan memenangkan. Ini sangat mungkin terjadi. Karena everything dalam politik itu possible, sangat mungkin terjadi. Tetapi, boleh dong masyarakat mengkritisi terkait dengan proses itu semuanya. Kita masih ingat pada waktu Orde Baru ya, sebetulnya kalau ngomong Pak Harto itu kapasitasnya luar biasa. Yang diprotes itu adalah ketika menjadi presiden sangat panjang, akhirnya mendapat semacam perhatian dan kritikan dari rakyat. Itu menjadi masalah. Dan kemudian yang kedua adalah sebetulnya kekuatan seorang memimpin itu ada batasnya, tetapi orang kanan kirinya selalu mengatakan hanya Pak Harto yang bisa menjadi presiden di negeri kita. Nah, itu ketika kita kembalikan kepada tema hari ini, Erina Gudono memang berbeda, tetapi ketika ngomong Erina Gudono itu adalah bukan siapa-siapa kecuali sesudah menjadi istri Kaisang. Maksudnya menantu Pak Jokowi. Itu menjadi seseorang. Nah, ini adalah yang perlu dipertimbangkan. Ketika kontestasi dan selanjutnya dia ditampilkan betul, apakah bisa menang? Sangat mungkin bisa menang. Tapi apakah merupakan jawaban dari kebutuhan sebuah pilkada? Itu yang menjadi problem kita bersama. Jadi itu yang menjadi PR kita bersama. Kemudian ketiga, apakah hal ini, kembali kepada pertama pertanyaan tadi, apakah ini adalah politik dinasti politik? Sekali lagi, politik dinasti politik sebetulnya sudah selesai ketika Indonesia menjadi negara demokrasi, negara modern, negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi menjadi masalah pada prakteknya, Orde Baru yang dikritik keras, kerajaan yang dikritik keras dalam pembangunan sebuah negara, pembangunan daerah, itu kemudian masih ada yang melakukan. Karena memang
menguntungkan bagi kelompok-kelompok kecil, dan selanjutnya dia bisa berkuasa. Jadi jawabannya, politik dinasti itu sangat mungkin bisa terjadi, tapi kritik terhadapnya akan tidak pernah berhenti. Sehingga kembali kepada tema utama, Erlenda Gundono, ya semoga aja teman-teman yang ada di Sleman, teman-teman yang ada di DPP, semua partai politik itu merenungkan terkait dengan apakah cukup menang dan kalah atau memang mencari pemimpin. Semoga menjadi refleksi bagi kita, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.